Assalamualaikum semua. Nah, banyak orang tua siswa dan siswa yang bertanya, Kak, boleh nggak udah daftar UTBK, SBMPTN, dan keterima, kemudian daftar sekolah kedinasan? Terus yang kedua, boleh nggak daftar sekolah kedinasan lebih dari satu? Boleh tidak daftar sekolah kedinasan, kemudian daftar TNI Polri? Nah, kali ini kita akan membahas itu semua. Langsung saja, check it out. Yang pertama, apakah diperbolehkan setelah daftar perguruan tinggi negeri, kemudian daftar sekolah kedinasan juga? Nah, jadi ketika berbareng-bareng tes, kemudian perguruan tinggi negerinya sudah dapat, nah, namun di sekolah kedinasannya sedang mengikuti tahap-tahap tes berikutnya, kemudian lolos tes kampus kedinasannya. Nah, apakah boleh pindah? Jawabannya adalah boleh, berdasarkan pengalaman dan fakta-fakta tahun sebelumnya. Yang kedua, apakah boleh daftar sekolah kedinasan atau kampus kedinasan lebih dari satu? Nah, untuk sekolah kedinasan, Dikdin, yaitu STAN, STIS, IPDN, STMKG, Imigrasi, Poltekim, kemudian ada STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, terakhir adalah si Pencatar Kemenhub. Nah, sekolah-sekolah kampus kedinasan ini hanya boleh milih satu. Nah, jadi ini nanti ada di website Dikdin. Teman-teman hanya boleh milihnya satu. Jadi tidak bisa lebih dari satu. Kemudian lanjut lagi, apakah boleh daftar kampus kedinasan yang disebutkan tadi, kemudian daftar TNI Polri juga? Nah, jawabannya adalah boleh, diperbolehkan. Nah, karena kenapa? Karena beda portal antara sekolah kedinasan dengan TNI Polri. Jadi teman-teman boleh daftar. Yang artinya, ya kan, teman-teman boleh daftar kampus kedinasan, contoh misalnya STAN, kemudian daftar polisi juga. Daftar IPDN, kemudian polisi juga boleh. Lagi, daftar sekolah kedinasan, kemudian daftar TNI boleh nggak? Boleh, jadi tidak apa-apa. Kak, kalau misalnya daftar TNI Polri, boleh tidak? TNI daftar, Polri daftar, boleh, diperbolehkan. Nah, lanjut lagi, Kak, kalau misalnya tiga-tiganya daftar sekolah kedinasan atau kampus kedinasan, kemudian daftar TNI Polri, tiga-tiganya kita daftar, boleh tidak? Jawabannya adalah boleh, berdasarkan fakta dan pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga banyak yang nanya, Kak, boleh nggak udah keterima di kampus kedinasan, kemudian melanjutkan tes TNI Polri? Nah, jawabannya, jika teman-teman sudah keterima di kampus kedinasan dan teman-teman sudah daftar ulang, teman-teman tidak bisa melanjutkan tes TNI Polri. Begitu juga sebaliknya, jika teman-teman keterima di TNI Polri dan sudah daftar ulang, ini teman-teman tidak bisa melanjutkan daftar sekolah kedinasan atau melanjutkan tes-tes berikutnya. Nah, karena sudah ada perjanjian ikatan dinas apabila daftar di sekolah kedinasan, TNI, dan Polri. Jadi ketika udah keterima dan daftar ulang, teman-teman hanya boleh milihnya satu. Jadi teman-teman perlu disiapkan secara matang dari berbagai segi tesnya. Ada akademik, kemudian ada psikotes, ada SKD, ada wawancara, ada kesehatan kebugaran, nah, ada bahasa Inggris. Teman-teman harus disiapkan dari sekarang. Nah, Bindo mengajarkan itu semua. Jadi kita berusaha penuh untuk menguatkan setiap tesnya. Nah, alhamdulillah siswa-siswa Bindo ini bagus untuk hasilnya. Nah, alhamdulillah kita di tahun 2020 memecahkan rekor, yaitu banyak dari siswa Bindo yang peringkat 1 di sesinya pada saat tes SKD. Nah, bukan hanya peringkat 1 di sesinya, tapi alhamdulillah bisa peringkat 1 secara nasional. Nah, jadi pada saat pengumuman di BKN hasil SKD, ada siswa Bindo yang peringkat 1 di pengumuman nasional. Nah, semoga teman-teman juga bisa. Oke, nah ini juga banyak pertanyaan. Kak, boleh nggak yang lulus jalur undangan
itu daftar lagi di sekolah kedinasan atau TNI Polri? Nah, jawabannya untuk yang jalur undangan SNMPTN, teman-teman daftar ulang terlebih dahulu. Nah, daftar ulang di SNMPTN-nya atau PTN-nya masing-masing. Kemudian jika udah lolos perguruan tinggi kedinasannya, apakah boleh pindah? Nah, berdasarkan pengalaman dan fakta-fakta tahun sebelumnya, ini boleh pindah, jadi tidak masalah. Nah, yang penting daftar ulang dulu. Yang tidak boleh adalah jika teman-teman udah dapat SNMPTN, kemudian teman-teman pindah ke perguruan tinggi negeri lain. Nah, ini yang tidak boleh. Inilah yang menyebabkan adik-adik kelas di blacklist adik-adik kelas kita. Jadi kalau untuk sesama perguruan tinggi negeri tidak boleh. Kak, berkas-berkas yang harus disiapkan untuk pendaftaran kampus kedinasan apa aja? Oke, berkas-berkas yang perlu disiapkan berdasarkan website Dikdin, yaitu yang pertama foto berlatar merah. Terus yang kedua KTP. Bagi yang belum memiliki KTP bisa diganti dengan keterangan dari Dukcapil. Nah, biasanya resi KTP atau pengganti dari KTP itu. Yang ketiga adalah kartu keluarga KK. Yang keempat, ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi untuk yang alumni memakai ijazah, untuk yang ke-12 memakai surat keterangan lulus. Nah, jadi misalnya belum lulus gitu ya, inputnya pakai rapot. Kemudian misalnya udah lulus, dibuatkan untuk surat keterangan lulus. Jadi ini berdasarkan tes tahun sebelumnya. Jadi memakai seperti ini. Oke. Nah, untuk fotonya bagaimana, Kak? Fotonya apakah harus putih hitam, ya kan? Kemejanya putih, terus habis itu latar belakangnya merah. Nah, ini tidak ada ketentuan. Jadi kalau misalnya tahun sebelumnya memakai pas foto siswa pun, ya seragam siswa itu tidak masalah. Yang penting latar belakangnya merah. Oke. Sekarang kita ke alurnya. Nah, alur untuk tesnya bagaimana? Oke. Nah, untuk pendaftarannya atau alurnya, yang pertama mengakses portal sascasnbkn.go.id, ya, atau di Dikdin, kemudian pilih Dikdin, jadinya ke dikdin.bkn. Nah, yang kedua buat akun SSCN sekolah kedinasan, cetak kartu informasi akun, kemudian login lagi ke akun SSCN, lengkapi persyaratannya, cek resume, ya, cek kartu pendaftaran SSCN. Jadi dilihat lagi ada data yang salah atau tidak gitu ya. Nah, misalnya sudah benar, maka cetak kartu. Lengkapi data di web sekolah kedinasan jika diperlukan. Jadi setelah dari website Dikdin, kemudian teman-teman ke website masing-masing kampus kedinasan yang dituju untuk melengkapi data. Verifikasi data pelamar diverifikasi, ya. Login ke akun SSCN, cek status kelulusan seleksi administrasinya. Nah, jadi di situ juga nanti akan ada hasil administrasi. Pembayaran, kode pembayaran didapat jika peserta lulus seleksi administrasi. Kemudian tata cara pembayaran cek di layanan informasi atau web sekolah kedinasan. Nah, jadi menu pembayarannya untuk tesnya itu biasanya di website tujuan masing-masing. Jadi kalau misalnya STAN ada di SPMB PKN STAN, STIS ada SPMB STIS, IPDN dan seterusnya. Nah, kartu ujian dapat diunduh jika pembayaran telah diverifikasi. Selanjutnya, yang kelima, ujian seleksi. Pelamar mengikuti ujian seleksi. Ketentuan ujian seleksi sesuai dengan persyaratan dan peraturan sekolah kedinasan. Nah, pada saat ujian seleksi untuk yang wilayah Jakarta itu di kantor BKN, dan itu menjaga protokol kesehatan. Nah, terus untuk hasilnya pun bisa dilihat secara langsung di YouTube. Nah, jadi dari BKN mensiarkan secara langsung hasilnya. Lanjut lagi hasil seleksi. Hasil seleksi oleh panitia seleksi. Pelamar dapat mengecek informasi hasil seleksi di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2021. Oke, demikian info dari kakak. Stay tune dan subscribe YouTube Bindo Indonesia. Subscribe, dadah. Follow terus media sosial Bindo, Instagram, TikTok, dan lainnya. Dadah.